Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfani Fathunaja, pendamping sosial program Keluarga Harapan, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kembali lagi bersama saya setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara menstimulasi anak usia 2 sampai 6 tahun sebagai cara untuk mencegah terjadinya stunting. Pada kali ini saya akan belajar bersama-sama dengan kelompok penerima program PKH Desa Badekbek untuk belajar bagaimana mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Untuk itu saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Bu ya. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu karena sudah hadir pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga pada hari ini. Sebelum kita mulai P2K2 kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pada materi selanjutnya, saya mau tanya dulu nih, masih ingat atau tidak materi yang sudah kita bahas sebelumnya? Coba, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan stimulasi terhadap anak usia 2 sampai 6 tahun. Betul ya Bu ya? Baik, untuk ibu-ibu di sini yang punya anak rentan usia 2 sampai 6 tahun sudah dijalankan belum di rumah? Jangan lupa ya, ilmu yang sudah didapatkan upayakan untuk diamalkan di rumah. Baik, hari ini kita belajar tentang bagaimana cara mencuci tangan menggunakan sabun ya. Baik, tujuannya supaya dengan kita mencuci tangan dengan sabun, kuman yang menempel pada tangan kita bisa hilang gitu ya Bu ya. Kenapa sih kita kok perlu mencuci tangan dengan sabun? Nah, baik ibu-ibu coba, apa pentingnya kita mencuci tangan dengan sabun? Ada yang bisa? Oke, Ibu. Bagaimana, Bu? Supaya terhindar dari kuman. Betul ya, Bu ya. Karena ketika kita memegang atau menyentuh barang-barang di sekitar kita, itu sangat memungkinkan di tempat yang kita pegang itu ada kumannya. Makanya sebelum kita makan atau melakukan aktivitas yang lain, kita upayakan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Begitu ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata cuci tangan pakai sabun yang benar itu merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting ya ibu-ibu ya. Karena ketika kita tidak cuci tangan, kemudian tangan kita penuh dengan bakteri, itu adalah salah satu penyebab diare, dan diare itu penyakit yang menular ya gitu. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada, meskipun kelihatannya sepele, tapi ini akan berdampak besar ketika kita tidak memaksimalkannya tuh. Baik, ibu-ibu semuanya, saya mau tanya coba, siapa di sini yang rutin mencuci tangannya? Ada, Bu? Oke. Jadi rata-rata ibu-ibu selalu mencuci tangan ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau memang ibu-ibu sudah membiasakan diri dengan mencuci tangan setiap hari, itu langkah yang bagus. Oh, gimana Bu? Jadi mencuci tangannya jangan pakai sabun. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi yang biasanya sudah cuci tangan tapi nggak pakai sabun, mulai sekarang yuk gunakan sabun di air yang mengalir tentunya ya Bu ya. Apalagi sekarang kita sering diingatkan oleh pemerintah karena apa namanya,
sedang ada virus ini, kita disadarkan untuk meningkatkan kebersihan dalam diri kita, terutama cuci tangan ya Bu ya. Baik, jadi di sini rata-rata udah mencuci tangan dengan sabun ya Bu ya? Oke ya, maksudnya mencuci tangan tuh ya. Sudah rutin mencuci tangan, tinggal ibu-ibu yang belum terbiasa menggunakan sabun, cuci tangannya yuk dibiasakan dari sekarang begitu. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, kapan saja biasanya untuk mencuci tangan? Sebenarnya kalau mencuci tangan itu bagusnya ketika kita akan makan ya Bu ya. Kemudian bagi ibu-ibu yang menyusui berarti sebelum menyusui anaknya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita sebelum melakukan aktivitas cuci tangan dulu. Begitu ya Bu ya. Baik. Sampai di sini semuanya jelas ibu-ibu? Ada yang mau berpendapat apa enggak nih tentang mencuci tangan? Oke, menurut Ibu bagaimana Bu pendapatnya tentang cuci tangan? Oh, jadi Ibu memang sudah terbiasa diingatkan oleh tenaga kesehatan yang biasa memeriksa ya Bu ya saat posyandu. Oh, bagus, alhamdulillah. Jadi kalau begitu, sekarang dengan ibu-ibu kumpulan P2K2 ini jadi sudah terbiasa jadi lebih dimaksimalkan, kemudian mengajak tetangga-tetangga yang lain untuk melakukan hal yang sama ya Bu. Baik, ada lagi yang lain ya. Kemudian sekarang kita akan bersama-sama untuk mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan ya. Baik, ibu-ibu, silakan tangannya diperlihatkan dua-duanya. Sudah? Kalau sudah diperlihatkan, kemudian coba ikuti gerakan saya ya Bu ya. Mulai dengan kita memberikan sabun, kemudian digosok-gosok sampai kita pastikan ini berbusa, kemudian dipindah posisinya di atas, kemudian di siku ini di buku jarinya, kemudian di ibu jari, kemudian di sela-sela jarinya ya Bu ya. Apabila ibu-ibu di sini memaksimalkan cuci tangan seperti yang dianjurkan, insya Allah semuanya terhindar dari kuman. Begitu ya Bu ya. Baik. Ada lagi yang mau berkomentar? Oke, bagaimana Bu? Oke, nggak ada. Baik, kalau semuanya sudah tidak ada yang tanyakan, ya Bu ya, saya akan simpulkan pertemuan kita hari ini ya. Jadi, ibu-ibu semuanya, cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup ya Bu ya. Jadi, ketika kita habis bepergian, upayakan kita melakukan cuci tangannya harus tetap menggunakan sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman. Karena kuman itu menjadi penyebab diare dan penyakit menular lainnya. Sehingga ibu-ibu di sini dan anak-anaknya dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting ya Bu ya. Baik, hal yang penting untuk dilakukan waktunya ya Bu ya, waktu cuci tangan. Sebelum makan, kemudian setelah BAB atau BAK, sebelum menyentuh makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas, baik itu berkebun, bepergian, sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial. Sampai sini semuanya jelas ya Bu? Baik, kalau sudah jelas, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang bisa diterima. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semoga diamalkan ya Bu ya.